Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Nur Azizah. Kali ini aku bakal membahas tentang mengenal 10 sosial media yang sering digunakan di Indonesia. Bisa dilihat ya, jadi ini ada ke 10 sosial medianya. Mau tahu info selengkapnya? Yuk simak terus. Nah, di sini ada persentase penggunaan media sosial di Indonesia oleh pengguna internet dari umur 16 sampai 64 tahun. Bisa dilihat YouTube menempati peringkat pertama di angka 88% dan Sina Weibo di angka 17%. Langsung aja ya kita bahas ke sosial media yang pertama, yaitu YouTube. Pengertian dari YouTube merupakan situs web berbagi video nomor 1 di dunia. Manfaatnya yang pertama, berpenghasilan melalui Google AdSense, mempromosikan perusahaan atau profil individu, dan menonton tayangan yang terlewat. Cara penggunaannya untuk menyaksikan video, sebagai media penyimpanan video, bahkan untuk membuat channel. Berikut adalah tampilan dari YouTube. Ada halaman beranda, eksplorasi, subskripsi, koleksi, histori, bahkan video kita, bahkan video-video yang bakal kita nonton nanti. Lalu kita bisa mengatur halaman dari YouTube kita. Yang selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp ini merupakan sebuah aplikasi perpesanan atau messenger instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan menggunakan koneksi internet. Jadi kalau nggak ada koneksi internet, kita nggak bisa menerima bahkan mengirim pesan. Manfaatnya sebagai media komunitas, media pendidikan, media bisnis, membuat status atau story, personal chat, atau grup chat. Cara penggunaannya cukup untuk melakukan registrasi menggunakan nomor handphone Anda, lalu WhatsApp siap digunakan. Begini tampilannya ketika kita sudah menggunakan WhatsApp. Jadi kita bisa mengatur akun kita, lalu ini merupakan room chat yang kita punya, lalu ada status yang kita bisa tulis, bahkan kita bisa melihat status teman kita, dan log panggilan yang telah kita lakukan dengan teman kita. Selanjutnya ada Instagram. Pengertian Instagram ini merupakan sebuah aplikasi di mana pengguna dapat membidik, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial lainnya. Manfaatnya, kita bisa saling berinteraksi antar pengguna, bisa cari rekomendasi tempat liburan, bisnis online, menjadi sumber inspirasi dan ide kreatif, media hiburan, dan bahkan bisa menjadi influencer. Cara penggunaannya cukup untuk melakukan registrasi menggunakan nomor handphone atau email kita. Tampilan dari Instagram. Nah, ini merupakan halaman profil sebuah halaman Instagram. Dan ini merupakan halaman pesannya. Lalu ini adalah halaman berandanya, halaman explore-nya, reels atau video pendek, bahkan marketplace. Selanjutnya ada Facebook. Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya yang di seluruh dunia. Manfaatnya dirasakan oleh personal, sosial, ekonomi, dan juga politik. Cara penggunaannya cukup melakukan registrasi menggunakan nomor handphone atau email Anda, maka Facebook siap untuk kita gunakan. Berikut merupakan tampilan dari Facebook. Nah, ini merupakan halaman berandanya ya, jadi kita bisa melihat status teman kita bisa menulis status, memulai video siaran langsung, melihat teman kita siapa yang online, dan lain sebagainya. Lalu ada Twitter. Twitter ini merupakan layanan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Manfaatnya juga banyak sebagai media informasi, lalu meningkatkan kemampuan menulis, mendapatkan informasi yang up to date, ajakan untuk menggerakkan massa, bahkan sebagai media hiburan yang seru dan juga menyenangkan. Cara penggunaannya cukup untuk melakukan registrasi menggunakan email Anda, maka Twitter siap digunakan. Berikut merupakan tampilan dari Twitter. Nah, ini merupakan halaman
pesan atau direct message yang kita lakukan bersama teman kita. Lalu ini merupakan halaman info akun atau kita bisa mengatur akun kita melalui menu ini. Ini halaman profil kita. Lalu ada beranda. Kita bisa melihat berita-berita teman kita lewat beranda ini. Lalu explore, kita bisa melihat tren apa yang sedang ngetren saat ini. Dan juga notifikasi. Lalu selanjutnya ada Line. Line ini merupakan sebuah aplikasi pengirim pesan instan yang digunakan oleh pengguna untuk saling berkomunikasi. Sama ya seperti WhatsApp. Nah, manfaatnya melalui komunikasinya menjadi lebih efisien, menambah jaringan pertemanan, mudah berbagi foto, video, suara, dan berkas lainnya, dan juga pastinya bakalan menghemat waktu dalam menyimpan dan menemukan file. Cara penggunaannya cukup mudah ya, hanya dengan mengunduhnya lewat Play Store, App Store, Windows Store, maupun layanan store lainnya. Dengan bantuan internet sebagai jaringan global, pengguna sudah dapat berkomunikasi kepada sesama pengguna lain seperti berkirim pesan, panggilan telepon dan video, dan lain sebagainya. Berikut tampilan dari Line. Nah, ini merupakan tampilan berandanya, jadi kita bisa melihat grup apa yang kita terdaftar di grup apa kita, terus kita punya temen tuh siapa-siapa aja, dan lain sebagainya. Ini merupakan ruang obrolan, jadi kita bisa melihat kita tuh chattingan sama siapa, atau ada yang ngechat kita siapa gitu kan. Terus ada juga timeline, Line Today, dan juga konten-konten lainnya yang terdapat di Line yang bisa kita akses. Selanjutnya ada LinkedIn. Ini juga cukup baru bagi saya karena saya juga baru membuat akun ini. Namun pengertiannya ini merupakan salah satu jenis jejaring sosial media yang berorientasi pada bisnis dan jaringan profesional. Manfaatnya untuk memajang keahlian dan pengalaman, berbagi postingan, menemukan pekerjaan, memperluas jaringan, dan juga bahkan dapat membuat profil profesional dengan menambahkan CV. Cara penggunaannya mudah banget. Cukup kunjungi situs LinkedIn atau akses melalui Google Play atau Android dan App Store untuk iOS. Lakukan pendaftaran menggunakan email Anda, maka LinkedIn siap digunakan. Nah, ini contoh dari tampilannya ya. Nah, ini tampilan home atau berandanya. Jadi kita bisa memposting foto, video, acara, bahkan menulis artikel dari akun kita. Kita bisa mengikuti juga akun-akun mana saja yang mau kita ikuti. Dan ini merupakan halaman profil. Nah, ini merupakan halaman informasi bagi orang-orang yang ingin melihat status kita melalui LinkedIn. Selanjutnya ada TikTok. Pengertian dari TikTok ini merupakan sebuah aplikasi di mana para pengguna bisa berbagi video dengan menggunakan musik yang berdurasi 15 detik hingga 1 menit. Manfaatnya cukup banyak, yaitu sebagai olahraga, branding diri, mengembangkan bisnis dan pemasaran, bahkan sebagai hiburan untuk orang lain. Cara penggunaannya, unduh aplikasi TikTok di App Store atau Google Play Store, kemudian lakukan instalasi aplikasi pada ponsel yang kita pakai, lalu lengkapi profil kita, maka TikTok siap untuk kita gunakan semua sesuai dengan kemauan kita. Berikut merupakan tampilan dari TikTok. Nah, ini tampilan berandanya, jadi kita tuh bisa melihat apa sih video-video apa sih yang udah dibikin sama orang lain. Terus ini juga ya, manfaat dari TikTok tuh kita tuh bisa menghasilkan uang loh. Jadi dengan menggunakan TikTok, dengan kita menonton videonya, bahkan kita mengundang teman, kita bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok. Menarik kan? Lalu selanjutnya ini merupakan halaman explore. Kita bisa mencari apa yang lagi ngetren saat ini, atau kita mau melihat orang, mencari orang untuk kita ikuti. Nah, ini merupakan halaman untuk kita membuat konten. Nah, itu bisa berdurasi 15 detik, 60 detik, bahkan mungkin sekarang ada 3 menit tuh. Wow, panjang juga ya. Lalu ini ada kotak masuk, jadi ini kayak notifikasi sih. Kita bisa melihat notifikasi yang masuk pada akun kita. Nah, ini merupakan halaman profil. Nah, kita bisa memilih profil dan kita bisa melihat jumlah followers dan following yang kita punya. Lalu ada Pinterest. Pinterest juga menurut saya
asing dan menurut saya ini baru sih bagi saya. Nah, pengertian Pinterest ini sendiri merupakan virtual pinboard yang membuat pengguna bisa membuat album atau koleksi foto. Manfaatnya cukup banyak. Yang pertama, memberikan banyak inspirasi, meningkatkan traffic, mempromosi jasa atau produk, menambah conversion rates, up to date dengan tren yang baru, berbagi informasi, dan sebagai media promosi yang alternatif. Cara penggunaannya, unduh aplikasi Pinterest di App Store atau Google Play Store, kemudian lakukan instalasi aplikasi pada ponsel yang kita pakai, lalu lengkapi profil Anda, maka filter siap digunakan. Tampilannya, nah kita cukup dengan mungkin login menggunakan email atau Facebook, nah Pinterest siap digunakan. Cukup mudah kok. Lalu selanjutnya ada Telegram. Telegram merupakan aplikasi pesan chatting yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan chatting rahasia yang dienkripsi end-to-end sebagai keamanan tambahan. Manfaatnya banyak. Salah yang di sini adalah mempunyai layanan penyimpanan cloud, punya fitur secret chat, bisa memilih pengirim file asli atau dikompres, bisa memasukkan beberapa nomor telepon sekaligus, kapasitas anggota grup bisa sampai 5.000 orang, ada fitur chatbot, terus kita bisa mengunggah beberapa foto profil sekaligus. Cara penggunaannya, unduh aplikasi Telegram di App Store atau Google Play Store, kemudian lakukan instalasi aplikasi pada ponsel yang kita pakai menggunakan nomor ponsel kita. Ini merupakan tampilan Telegram. Nah, ini ketika kita mau memulai untuk menggunakan Telegram, kita mengklik Start Messaging. Kita bisa login menggunakan nomor telepon maupun men-scan barcode yang ada pada tampilan tersebut. Nah, ini kalau menggunakan nomor telepon ya. Setelah berhasil login, maka kita bisa langsung menggunakan Telegram. Kesimpulan. Nah, ini ada beberapa kelompok aplikasi sosial media ya menurut saya, kalau saya kelompokkan. Jadi ada chatting, itu kita bisa menggunakan Telegram, WhatsApp, dan Line. Untuk entertaining atau hiburan, lebih banyak pasti orang menggunakan TikTok dan Instagram. Terus kalau untuk khusus menonton video kayaknya ke YouTube ya. Terus kalau untuk mencari pekerjaan menggunakan LinkedIn, dan mengunggah cerita maupun momen-momen dalam hidup bisa menggunakan Facebook maupun Twitter, dan Pinterest khusus untuk membagi foto. Jadi menurut saya ke-10 sosial media ini sama-sama mudah untuk diakses dan digunakan, tetapi pasti masih banyak kekurangannya. Dan semoga kita sebagai pengguna sosial media yang baik bisa menggunakan ke-10 sosial media ini bahkan sosial media lainnya dengan bijak ya, menggunakannya untuk hal-hal yang positif tentunya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.